Mr. Beast lagi-lagi menjadi omongan yang ramai di internet karena bukan dia nggak bikin dia nggak bikin kasus baru, dia nggak bikin tindakan baru, dia nggak bikin allegation baru atau ada yang allegationin dia. Pokoknya nggak ada yang baru. Cuman bedanya adalah ada orang yang tiba-tiba ngebelain Mr. Beast dan berusaha untuk ngedibang atau kayak semacam bikin video tentang video yang udah dibikin tentang Mr. Beast allegation dan nama dia dikupas tuntas lebih panjang lagi apakah kecurigaan atau allegation orang-orang itu benar. Jadi kan kemarin tuh ada tuh si Dokpack gitu kan bikin video bilang bahwa Mr. Beast yada. Nah orang ini bikin video nih bahwa tuduhan lu nggak benar karena yada dengan beberapa bukti, dengan ada beberapa wawancara dan lain-lain. Jadi seru nih dinamikanya nih. Lu bilang ini salah, lu bilang ini benar, gue punya buktinya, ini bukti lu salah dan lain-lain. Tapi di akhir ternyata ada sedikit hal yang mencurigakan juga dari orang ini yang ngaku-ngaku sebagai orang yang berupaya untuk memberikan informasi yang lebih balance terhadap apa yang lagi rame diomongin orang mengenai Mr. Beast. Jadi ada apa ini sebenarnya? Kok tiba-tiba naik lagi Mr. Beast dan kok tiba-tiba ada orang yang belain Mr. Beast bikin video panjang lebar ngedibang apa yang terjadi sama Mr. Beast? Buat kalian yang belum tahu, Mr. Beast ini awal mulanya kena kasus dari Ava Chris Station yang dimana dia itu dicurigai sebagai PDF. Dan setelah investigasi, ternyata dia nggak melakukan tindakan buruk tersebut. Nah, dari video tersebut tiba-tiba ada orang yang namanya Dokpack yang tiba-tiba mengeluarkan video panjang di YouTube yang berusaha untuk mengekspos berbagai macam kesalahan, kekeliruan, bahkan sampai tindakan-tindakan ilegal atau bahkan mungkin sampai kriminal yang dilakukan oleh Mr. Beast atau bahkan timnya. Banyak banget lah yang di-highlight tentang kesalahan, kekeliruan, atau bahkan blunder, atau bahkan sampai tindakan kriminal dan ilegal Mr. Beast di sana. Tapi itu semua allegedly, dicurigai, dia ngasih bukti, ya bukti yang kadang-kadang kocak juga. This train track is CGI, these bus wheels are CGI, this explosion is fake, this shredder is CGI, this car is digitally lifted, this pit is fake, this guy is fake, this raccoon is... Nah, menurut gue yang paling bisa kita highlight adalah illegal lottery-nya dan tanda tangan palsu dan juga bagaimana dia mempekerjakan orang yang nggak bener padahal banyak penontonnya adalah anak-anak serta tuduhan war crime di video keduanya. He goes, what? That's a war crime. We're not allowed to do that to... Oh. Nah, si Dokpack ini udah kayak dedicatedin hidupnya gitulah untuk kayak ngebongkar berbagai macam keanehan Mr. Beast, kekacauan Mr. Beast, perlakuan ilegalnya, sampai bikin video sama rival Mr. Beast yang lain yaitu Rosanna tentang bagaimana mereka itu bercandaan di grupnya tuh edgy banget, tapi katanya edgy udah berlebihan karena nyebarin foto anaknya Donald Trump yang katanya masih bocil. Photo of a young-looking girl in a sheer top. Ivanka Trump when she was 13. Yang ternyata isu yang mereka lontarkan itu nggak benar dan gue udah bahas itu di video yang thumbnailnya kayak gini. Dan dari situ sebenarnya udah mulai kerasa banget lah sama banyak orang, nggak cuman gue doang, bahwa si Dokpack ini kok aneh gitu. Kayak kecurigaan dikit langsung bilang, iya gue mencurigai, gue allegedly gitu. Kayak Mr. Beast keluar rumah dikit, wah gue curiga dia mau maling gitu. Mr. Beast pernah nge-tweet kata-kata jorok, wah gue curiga Mr. Beast itu adalah kriminal PK gitu. Mr. Beast napas, wah Mr. Beast mencuri oksigen, persediaan oksigen dari negara Lithuania. Intinya kayak apa sih? Lu semuanya tuh berlindung di balik kata ini cuman kecurigaan, tapi dibikin terus kontennya dan nggak ada yang hit satupun gitu loh. Banyak banget bukti-bukti lu itu yang kayak lemah dan bahkan jatuhnya jadi kayak nuduh doang, nggak jelas gitu. Padahal kemarin-kemarin tuh banyak banget poin-poin dia yang bagus seperti illegal lottery, war crime dan lain-lain gitu. Tapi malah sekarang makin kesini makin nunjukin hal-hal yang apa sih lu gitu loh, nggak jelas banget. Nah, perasaan gue yang kayak gitu dan kecurigaan para penonton juga itu kayak dikumpulin di sebuah video yang berusaha untuk ngedibang video allegedly Dokpack di Mr. Beast dan jadi satu video baru gitu yang bikin namanya Sogi. Jadi si Sogi ini adalah konten kreator yang gaya kontennya sama juga kayak Dokpack gitu, berusaha untuk mengekspos kepalsuan YouTuber, kebohongan YouTuber dan lain-lain. Dan kali ini dia malah nge-expose kebohongannya si Dokpack, bukan kebohongannya Mr. Beast. Dan menurut gue itu video lumayan decent sih, walaupun gue merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi kecurigaan gue kita akan bahas lagi nanti di belakang video, tapi sekarang kita akan bahas Sogi dulu. Kalau si Sogi itu bisa ngedibang kritikan-kritikannya si Dokpack yang nggak kuat buktinya, kayak yang masalah Delaware yang katanya Mr. Beast sengaja ngerekrut orang kriminal untuk ditonton video sama anak-anak gitulah. Yang nyatanya ternyata Delaware ya emang namanya Delaware gitu, bukan karena dia di-ban dari kota Delaware karena dia pernah melakukan tindakan yang nggak benar. Delaware as the Best Buy store manager before he was hired at Mr. Beast. And guess what nickname was embroidered on his Best Buy uniform? Delaware.
Nah dari situ sebenarnya dia nggak terlalu ngebelain Mr. Beast yang kayak gimana. Bahkan si Sogi, gue suka statementnya bilang bahwa ini bukan berarti Mr. Beast kayak lepas dari kesalahan gitu, bahwa Mr. Beast keliru nge-hire orang yang emang bermasalah. Walaupun Mr. Beast awalnya berpikir bahwa orang itu ya kayak boleh aja di-hire gitu karena udah kerja di perusahaan multi-bilioner yang dimana perusahaan tersebut berusaha untuk nggak nge-hire orang yang pernah punya masalah. So I think it's a good point dari Sogi itu sendiri. Dan Sogi juga punya penjelasan mengenai illegal lottery yang katanya Mr. Beast itu melakukan illegal lottery karena semuanya harus beli padahal nggak harus beli. Dia berhasil menemukan di time back machine wayback machine internet tuh yang bisa ngeliat arsip-arsip atau sebelum dirubah websitenya. Yang dimana Mr. Beast ternyata naruh di deskripsi kalau lu boleh ikutan ini tanpa harus beli produknya. People on the website that no purchase was necessary. But did you read the description? You know, the description which I got via the Wayback Machine, where it literally says free entry available on site? Oh, but wait, you never actually found the description of that video, did you? You just made it look that way by doctoring up this fake YouTube UI. Dan dimana berarti kalau kayak begitu Mr. Beast tidak jatuh ke dalam kategori sebagai orang yang melakukan illegal lottery. But again ya itu nanti kalau misalnya ada investigasi ya polisi yang nentuin. Tapi dari bukti-bukti yang ditimbulkan ya berarti nggak masuk dong kategori illegal lottery di Amerika. Buat kalian yang masih nggak ngerti illegal lottery di Amerika, gue udah pernah bahas di video Mr. Beast yang dituduh, yang dicurigai melakukan illegal lottery di thumbnail yang kayak gini nih, yang Dogpack bilang nih, kenapa disebut illegal lottery. Tapi kenapa sekarang jadi nggak illegal lottery? Karena ada salah satu aspeknya yang terhapuskan, yaitu adalah semua orang wajib beli produknya terlebih dahulu. Yang nyatanya ternyata di video Mr. Beast nggak semua orang harus beli produknya dulu. Abis itu ada lagi yang terakhir adalah yang war crime, di mana ada salah satu temannya Mr. Beast yang kerja sama Mr. Beast yang katanya sengaja dibikin nggak tidur, dan itu ternyata melanggar perjanjian dunia, melanggar Geneva Convention yang dimana yaitu war crime. He goes, "What? That's a war crime. We're not allowed to do that to Oh. Tapi ternyata itu semua adalah jokes. Maksudnya adalah orang yang nge-state itu war crime atau bilang, lu jangan lakuin itu tuh war crime, itu adalah jokes. You know, like it was serious. I mean, it was obviously a joke, it was definitely framed a little more maliciously. Yeah, in the video. They didn't insinuate it as a joke in the video. They didn't show like the war crime, like definition of war crimes while it's being said. Dan bahkan si orang yang curhat bilang katanya abis jadi korban war crime itu nggak sengaja keselip gitu. Kalau misalnya dia ngomong di salah satu video di YouTube-nya kalau itu war crime itu adalah jokes. One of my dear friends who I believe I lost is the same guy who did the war crime joke, which turned out to not be a joke. Itu adalah beberapa hal dari video Sogi yang berusaha untuk quote-unquote ngebelain Mr. Beast. Tapi daripada ngebelain Mr. Beast, lebih tepatnya adalah mengkritik kritikannya si Dogpack ini yang ternyata banyak bukti-buktinya lemah dan banyak hal yang bahkan kelihatan jelas kayak lu tuh personal beef aja kan sama Mr. Beast karena lu tuh dipecat. Bahkan dia sampai punya bukti rekamannya kalau si Dogpack ini tuh mohon-mohon untuk jangan pecat gue dong, gue balik lagi dong, dan lain-lain gitu. Dan kelihatannya Dogpack tuh kayak sakit hati, gue baper, gue terus gue habisin nih Mr. Beast, gue kasih tahu nih apa kelemahan-kelemahan dan ininya, atau enggak gue exploit aja atau gue lebay-lebayin aja nih biar Mr. Beast hancur karirnya. Here, we will take care of. I appreciate that. Can I please have a second chance? Just, if I'm getting paid, just let me come in and let me try to be coachable. Jadi kayak gitu kira-kira kesimpulan Sogi. Gue saranin kalian untuk nonton videonya sendiri dulu. Kalian cari aja Sogi Mr. Beast di YouTube. Itu durasinya panjang banget, jadi sabar-sabar aja lu tontonin sampai lu paham, sampai lu ngerti. Karena yang gak akan gue omongin adalah video Soginya ini yang mencurigakan menurut gue. Karena si Sogi ini itu somehow itu bisa dapetin kayak a lot of new evidence, bukti-bukti baru yang melemahkan bukti-bukti Dogpack secara terlalu gamblang, terlalu komplit, terlalu lengkap, kayak dari sumber A1 ya kan, ini istilah Twitter sekarang nih, A1 gitu kan. Gue info A1, info A2, A3, A4 gitu kan. Ya padahal itu ukuran kertas ya, tapi sekarang jadi informasi. Tidak apa-apa, kita entertain istilah itu aja. Ini info A1 banget nih. Dan ternyata orang-orang mulai curiga, ini lu belain Mr. Beast karena buat konten untuk mengkritisi si Dogpack atau karena lu dibayar sama Mr. Beast. Nah itu kecurigaan warga di internet gitu. Karena terlalu lengkap, terlalu solid. Bahkan di beberapa konten video tuh dia bisa sampai wawancara si beberapa pegawai Mr. Beast secara langsung atau bahkan online, kayak dikasih akses gitu. Kayak gimana ya, terlalu gampang untuk lu kumpulin itu. Bukan gampang mudah ya, tapi kayak kok bisa gitu lo akses gitu informasi itu gitu kan. Nah kecurigaan netizen itu semakin besar karena ternyata beberapa komentar YouTuber yang suka bahas Mr. Beast di Amerika itu dikontak sama Mr. Beast via Twitter untuk coba dong lu balance informasi dong, ini ada orang ngomongin tentang gua, ngedibang video-videonya Dogpack, boleh kali lu angkat, kayak gitu loh Mr. Beast. Salah satunya ke Pyrocynical, salah satu konten kreator yang cukup terkenal dalam commentary channel. I got a DM from Mr. Beast
Beast. Beforehand, I said, hey, can I show this like on a stream or in a video? And he basically said, I'd prefer if you didn't, but if you felt like it was necessary, then sure, go for it. So you can see the actual DM here. He's Iya, Pyro kan orang UK ya. Tapi nggak apa-apa karena ada orang lain juga kayak si Spilsis. He messages me, hey, I don't know if you've seen this video, but I know you've covered me in the past, and it actually proves a lot of stuff said about me was untrue. I'd appreciate it if you covered it. And he sent me the link to this video. And then he followed me. And honestly, it just feels like he's trying to do damage control because he looked so bad this summer. Wow. Kok orang tiba-tiba di DM videonya Sogi dan diminta untuk bahas Mr. Beast, what's going on? Apa ini semua atas dasar lu pengen masyarakat punya informasi yang lebih balance? Atau something is fishy behind it? Kira-kira itulah ya, hirup-hirup nafas masyarakat sekarang terhadap konten yang Sogi ini, yang kiranya bakal menjadi pembelaan informasi, tapi masyarakat udah curiga duluan gara-gara langkah-langkah Mr. Beast yang sedikit sus. Tapi itu kalau kalian mau negative thinking, karena ini kemungkinan ya, lagi-lagi kita nggak tahu realnya kayak gimana, behind the scene-nya gimana, apakah bener-bener emang orang pengen mengkritisi si Dogpack yang berlebihan nuduh Mr. Beast, atau Sogi ini bayarannya Mr. Beast. Karena gini, bisa aja kan realitanya adalah si Sogi ini adalah orang yang emang, gue nggak demen nih si Dogpack nih, nggak fair dia dan bukti-buktinya lemah, gue bikin videonya, dan dalam perjalanannya dia berusaha untuk meyakinkan tim Mr. Beast untuk gue bisa hubungin lu nggak untuk ngurusin video Mr. Beast dan lain-lain, ini portofolio gue nih, gue suka ngeritik orang-orang juga kok, yada-yada segala macam. Dan kebetulan, wah ini orang legit nih, yuk udah kita kasih akses aja, yuk kita percaya sama dia, dikasih akses, dikasih sampai wawancara, sampai bukti-bukti dan lain-lain. Dan kebetulan videonya jadi. Terus Mr. Beast lihat, wah hasilnya bagus banget nih, ini bisa membuat kita damage controlnya lumayan lah gitu. Dan gak salah loh sama damage control. Ya jadi boleh-boleh aja dong Mr. Beast menggunakan media yang dia punya, channel-channel yang dia punya, platform-platform yang dia punya untuk berusaha juga untuk menyebarkan video ini. Salah satu caranya adalah nge-DM beberapa orang komentari channel yang juga ngebahas dia dan coba dong bahas nih video dari Sogi nih tentang gue gitu, menurut lu gimana, dan lain-lain dan lain-lain. Terdengar tidak salah kan kalau itu yang terjadi di behind the scene, dan kayak ya wajar-wajar aja, dan menurutku juga fine-fine aja. Tapi yang namanya netizen ada juga nih negatif thinkingnya, ada juga kecurigaannya yang kok dipikir-pikir bisa juga. Dan lagi-lagi kebenarannya hanya satu kalau kata Conan, tapi gue nggak tahu yang mana. Nah kalau menurut kalian yang mana yang benar? Coba komen di bawah. Wah ini drama Mr. Beast makin kesini makin lanjut aja nih, padahal gue pikir udah turun, tapi ya kita bahas lagi lah. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ini akan menjadi video gue membahas Mr. Beast yang terakhir? Apakah gue akan seperti channel-channel lainnya yang tiba-tiba bilang he's done? Enggak, gue nggak separah itu sih kayaknya. Semoga ya. Kalau kalian suka sama konten pembahasan konten kreator luar kayak gini dan mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.